Halo gengs, gue Ca. Jadi hari ini kita bakal bahas sebuah mouse yang bisa dibilang adalah salah satu mouse terbaik yang kita bisa beli di zaman sekarang, dan itu adalah Pulsar X-Lite Wireless V2. Gue udah pakai versi yang pertama dalam jangka waktu yang lumayan lama ya, jadi gue udah tau lah seluk-beluknya mouse ini, dan gue lumayan excited aja pas denger kalau yang versi kedua bakal keluar. Jadi ya, coba kita cek. Jadi untuk perubahannya itu sedikit aja, bahkan kalau kita lihat di websitenya, kita dikasih tahu 4 hal aja yang berubah dari yang versi pertama. Pertama, kiri dan kanannya udah nggak ada lubang-lubang lagi. Kedua, baterainya itu yang dulu di tengah, sekarang pindah ke arah belakang supaya pembagian beratnya itu lebih seimbang. Ketiga, scroll wheel-nya itu naik 1 mm lebih tinggi, dan yang terakhir itu pencetan scroll wheel-nya sekarang lebih ringan sedikit. Selebihnya, semua masih sama, bentuknya sama persis, dimensi tinggi, lebar, panjangnya itu semua sama, beratnya sedikit beda, nanti kita bakal bahas. Sensornya sama di PAW3370 yang bisa sampai 20.000 dpi, 400 IPS, dan 1000 Hz polling rate. Sensor yang emang udah populer di mouse-mouse zaman now. Switch-nya juga sama, pakai KLGM8 yang punya lifespan-nya sampai 80 juta klik. Switch yang enak, gua nggak ada komplain. Mousefit ini pakai Virgin PTFE yang tebelnya 0,6 mm, enak banget, ditambah pakai mousepad dari Pulsar juga yang belakangan ini udah jadi daily driver gua sih. Gua lagi balik ke mousepad, biasanya kan gue pakai deskmat gitu, tapi gue pikir lebih nyaman aja buat gue karena gue nggak terlalu perlu takut kotor atau apa gitu, karena kan gue juga makan gitu di meja ini, dan kalau pakai deskmat itu agak sakit hati aja kalau deskmatnya itu kotor. Yang gue pakai ini para Control XL, jadi lebih ada kontrol aja di glide mouse-nya yang gue pribadi sih lebih suka. Kali ini gue nggak ganti ke mousefit yang kaca, itu masih ada di versi yang pertama ini, dan ini memang agak sedikit kelicinan untuk kerjaan sehari-hari sih, makanya gue stay aja di mousefit bawaannya ini. Dan ini juga udah enak banget, super halus, gua nggak ada komplain. Mumpung kita lagi di mousefit, coba kita lihat bawahnya dulu dan bandingin sama versi yang pertama. Yang kedua ini sekarang ada tulisan 2-nya di sana, yang menurut gua sih lumayan keren juga sih ya. Dan di bawahnya sekarang udah ketutup dibanding sama yang dulu itu masih bolong. Nah, yang sekarang ini baterainya udah pindah ke bagian belakang, yang katanya sih ini supaya lebih seimbang aja di tangan. Dan emang lumayan bener sih kalau kita angkat dari tengah ya, yang versi pertama ini lebih berat ke depan, sedangkan yang versi kedua itu lebih balance. Balanced, as all things should be. Tapi dalam pengalaman gue sih ini nggak ada terlalu efek sama glide-nya atau akurasi mouse-nya. Rasa di tangan pas main game juga nggak terlalu ada perbedaan. Kalau dirasa-rasain ada, yang pertama itu lebih kerasa kayak berat di depan gitu. Yang kedua itu lebih kayak distribusinya tuh lebih enak aja di tangan. Tapi cuma sedikit sih, kita nggak perlu terlalu permasalahkan itu. Yang pertama ini juga tetap enak banget. Dan karena ada plastik lebih yang untuk tutupin di bawahnya ini, dan juga hilangnya lubang-lubang kiri dan kanan, bikin yang versi kedua ini lebih berat sedikit di 60 gram, sedangkan yang pertama itu di 59 gram. Pulsar tetap iklanin ini sebagai mouse di 59 gram, tapi di unit yang gua dapat warna putih ini itu di 60 gram lah. Ya beda 1 gram lah, jadi itu nggak terlalu masalah-masalah banget sih. Bisa jadi yang warna lain itu lebih ringan, karena gue dengar-dengar yang warna putih biasanya lebih berat sedikit. Hal yang kita bisa rasain perbedaan itu adalah scroll wheel-nya yang sekarang lebih tinggi 1 mm. Dan menurut gue sih ini adalah tambahan yang bagus untuk mouse ini, lebih enak aja jadinya dari pengalaman gue, apalagi di game yang butuh scroll wheel kayak contohnya Apex gitu. Yang pertama ini gue nggak pernah merasa kependekan atau gimana gitu, tapi semenjak cobain yang kedua, baru kerasa kayak, oh ternyata ini memang lebih pendek dan yang ini tuh lebih enak. Ada dibilang kalau scroll wheel-nya juga pencetannya itu lebih ringan sedikit ya daripada yang versi pertama, tapi dari yang gue rasain sih agak susah ya untuk tahu perbedaannya gitu. Gue sih masih rasa sama-sama aja, tapi nonetheless tetap enak aja pencetannya semua, untuk kiri, kanan, tengah, tombol jempol itu semuanya enak menurut gue.
Oke, jadi sebenarnya ini masih mouse yang sama persis banget sih. Yang sebenarnya hal baik juga sih, soalnya yang versi pertama juga gua nggak pernah ada keluhan sama sekali. Untuk tangan di sekitar 18 cm pasti nyaman, maupun pakai palm grip atau claw grip. Gue udah pakai mouse ini sekitar seminggu dan ya jujur aja gua nggak ada keluhan. Gue juga sempet pakai yang versi pertama selama kayak 2 bulanan gitu tiap hari dan gua pribadi emang suka. Baterainya juga super awet, untuk sekarang sih berarti gue udah pakai sekitar seminggu gitu dan masih di 80%. Jadi ya gue nggak khawatir sama baterainya. Satu hal yang sebenarnya gue kurang suka dari yang pertama juga itu adalah sebenarnya hal simpel aja sih, nggak ada efek sama performance sama sekali, yaitu nggak ada tempat taruh dongle-nya. Yang emang kalau dipikir-pikir lagi nggak terlalu butuh-butuh banget sih, apalagi kalau kita pakai mouse ini setiap hari gitu, pastinya dongle-nya kita colok di komputer kita. Tapi kalau di senario gua yang gua jujur aja sangat privilege ya bisa punya banyak mouse, di saat kita butuh simpen mouse-nya, dongle-nya bakal kemana-mana dan bisa aja hilang kalau kita ceroboh orangnya. Hal kecil aja yang gua tahu mungkin nggak banyak orang yang peduli, tapi kalau misalkan ini ada, gua rasa perbedaannya itu bakal lebih ada lah antara yang versi pertama sama yang versi yang kedua. Karena sekarang beneran nggak ada rasa perbedaan sama sekali antara mereka berdua. Dari segi speknya sama persis, bentuknya juga sama. Perbedaan yang paling kerasa itu cuman scroll wheel-nya yang naik di 1 mm dan kiri kanannya yang sekarang nggak ada lubang. Dan dengan harga yang naik dari 1.099.000 ke 1.299.000, gua rasa itu adalah lompatan yang lumayan kerasa tanpa kita bisa rasain apa-apa perbedaan dari mouse-nya gitu. Tetap ini adalah salah satu mouse terbaik yang kita bisa beli di market sekarang dan gue suka banget pakainya, bahkan kayaknya gue bakal pakai terus ini jadi daily driver gue. Tapi untuk kalian yang tertarik, gue tetap mungkin rekomen aja yang pertama kalau kita masih bisa ketemu stoknya ya, karena kita bisa save 200 ribunya itu, karena ini beneran mouse yang masih sama banget. Kalau mau tetap yang versi kedua, mungkin kalian lebih suka kiri kanannya nggak ada lubang, mungkin lebih clean untuk kalian. Dan nggak apa-apa juga sih kalau memang kalian nggak apa-apa untuk keluarin ekstra 200 ribu gitu. Tapi ya gue juga pengen bantu kalian untuk nggak keluar duit sebanyak mungkin. Ini yang biasa brand lakuin, kayak cuman upgrade sedikit aja barangnya atau mungkin cuman ganti warna di produk yang sama karena mereka pengen naikin penjualan mereka semaksimum mungkin. Contoh paling gampang kayak iPhone gitu yang keluarnya tiap tahun tapi tiap 6 bulan gitu mereka ada keluar yang warna baru gitu. Dan ya itu ya biar ada orang beli lagi aja. Nggak ada salahnya sih mereka lakuin itu demi profit dan gue rasa itu yang dilakukan Pulsar sama yang versi kedua ini. Gue pertama kali dapat mouse Pulsar itu sekitar 6 bulan yang lalu, habis itu sekitar 3 bulan kemudian mereka keluarin yang merah ini limited edition dan sekarang 3 bulan kemudian lagi yang V2 ini keluar gitu. Technically baru tapi sebenarnya sama aja sih. Jadi kalau misalkan kalian udah punya yang versi pertama, nggak perlu upgrade ke versi yang kedua sama sekali, kalian masih punya mouse yang bagus, mouse yang mantep, dan perbedaan kecilnya kayak scroll wheel-nya gitu, itu menurut gua sih nggak terlalu worth it banget. Tapi untuk kalian yang misalkan lagi di market untuk cari mouse yang baru, yang mantep gitu, untuk gantiin mungkin mouse jadul kalian, boleh banget consider yang ini, tapi gue tetap bakal coba cariin yang versi pertama juga kalau kalian bisa, karena lebih irit 200 ribu ya, lumayan juga kan ya. Jadi ya, gue bakal taruh dua linknya di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you nonton. Bye-bye. Mamacita.